lagi yang namanya yaitu sistem koloid. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem koloid dan jenis-jenisnya dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat koloid melalui praktikum atau demonstrasi. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan tentang sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menunjukkan sikap kritis, kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar poin yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian sistem koloid dan jenis-jenisnya dengan benar. Nah, dia di buku halaman 317. Yang pertama di situ dibilang yaitu sistem dispersi. Apa itu sistem dispersi? Coba perhatikan. Sistem dispersi itu yaitu jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut dengan sistem dispersi. Jadi sistem dispersi itu merupakan medium atau tempat terjadinya dispersi. Di dalam sistem dispersi itu ada tiga. Yang pertama tadi itu ada suspensi, kemudian larutan, dan yang ketiga baru yang dinamakan dengan koloid. Nah, sekarang kita jelaskan terlebih dahulu apa itu suspensi. Lihat di buku, perhatikan di buku. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Yang maksudnya heterogen itu tidak sama. Contoh adalah pasir dengan air. Kalau kita campurkan pasir dengan air, yang naik ke atas itu apa? Air, sedangkan pasir di bawah. Itu yang dinamakan heterogen, tidak akan bercampur. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu larutan. Apakah itu larutan? Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Contohnya air sirup. Kalau kita campurkan air sirup dengan air, apakah kita bisa memisahkan antara sirup dengan air? Tidak bisa. Itu yang dikatakan dengan larutan. Kita tidak tahu mana yang terdispersi dan mana yang pendispersinya. Kemudian yang ketiga baru kita berbicara tentang koloid. Apakah itu koloid? Coba perhatikan di buku. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu tadi koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen di mana partikelnya terdispersi dalam medium pendispersi dengan ukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Kalau di buku dibilang 1 sampai dengan 100 nanometer. Nah, coba lihat di tabel tabel 91 di buku. Di situ dijelaskan perbedaan antara suspensi, koloid, dan larutan. Dimulai dari ukuran partikelnya, penampilan fisiknya, kestabilan, dan cara pemisahannya. Nah, bisa dibaca-baca di situ. Kalau misalkan Ibu jelaskan yang pertama dulu. Ibu jelaskan satu yaitu tentang cara pemisahannya. Nah, kalau suspensi, dia dapat difiltrasi atau kita saring. Contohnya pasir dengan air bisa kita saring untuk kita pisahkan? Bisa. Yang kedua, contohnya tidak dapat disaring. Kalau dia tidak dapat disaring, dan kalau larutan juga dia tidak dapat disaring. Perhatikan di halaman 319 di tabel. Di tabel beberapa jenis koloid. Coba lihat, perhatikan bagaimana cara baca tabel
ketan dan es krim. Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.